Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Yoanda Budeva, Yoga Pratama, dan Yola Yolanda. Di sini kami akan membahas materi tentang kecurangan dalam akuntansi. Kecurangan dalam akuntansi. Kecurangan dalam akuntansi terbagi tiga. Yang pertama, kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran. Yang kedua, kecurangan dalam penjualan, penerimaan, dan sistem penerimaan. Dan yang ketiga, kecurangan karyawan dan manajemen. Baiklah, saya akan membahas tentang kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran. Yang pertama, kecurangan dalam pembelian. Kecurangan dalam pembelian dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan maupun oleh pemasok atau kerjasama kedua pihak tersebut. Kecurangan dalam siklus pembelian yang dilakukan karyawan berupa 1. Berpura-pura menjadi pemasok dengan mengirim tagihan ke perusahaan. Padahal sebenarnya karyawan tersebut tidak pernah mengirimkan barang ke perusahaan. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang khusus didirikan hanya untuk memasok barang ke perusahaan yang didirikan. Jadi, perusahaan tidak memiliki konsumen lain selain perusahaan yang didirikan. Yang ketiga, membeli barang ke pemasok dan meminta pemasok untuk mengirimkan barang ke rumah si karyawan. Sementara perusahaan akan menanggung biaya pembelian tersebut. 4. Karyawan berkolusi dengan pemasok untuk mendapat komisi atau tip. Selanjutnya, pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalkan keempat bentuk kecurangan tersebut. Yang pertama, kebijakan untuk membeli bahannya pada pemasok yang ada dalam daftar pemasok. Yang kedua, kehati-hatian saat menambah pemasok baru. Perusahaan harus memastikan bahwa pemasok baru tersebut benar-benar ada. Yang ketiga, wewenang pembelian ada di tangan bagian pembelian. Yang keempat, bagian pembelian mesti terpisah dari bagian akuntansi dan bagian penerimaan barang. Yang kelima, pembayaran atas utang dagang hanya dilakukan jika barang sudah diterima dari pemasok, yang dibuktikan dengan adanya laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan barang. Yang keenam, laporan penerimaan barang mesti bernomor urut tercetak dan ada dalam tanggung jawab bagian penerimaan barang. Belangko laporan penerimaan barang tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, sehingga bisa dicuri dan dimanfaatkan orang. Selanjutnya, kecurangan dalam pembayaran. Kecurangan dalam pembayaran ini meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan tagihan pembayaran yang salah atau bisa juga berupa pengalihan pembayaran yang tidak sesuai. Contohnya, antara lain, 1. Membuat catatan pelanggan palsu. Yang kedua, mengubah rincian pembayaran beserta jumlah tagihannya, dan yang ketiga, melakukan klaim palsu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kecurangan dalam sistem pembayaran. Salah satu bentuk dari sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran alternatif yang memudahkan konsumen melakukan pembayaran melalui jaringan atau internet. Sistem pembayaran elektronik tidak luput dari ancaman tindakan kejahatan. Pembayaran yang sistem elektronik mengandung risiko fraud atau kecurangan, peretasan, ataupun pencurian data. Bentuk kecurangan sistem pembayaran elektronik. Bentuk kecurangan ini terbagi dua, yaitu bagi konsumen dan bagi perusahaan. Bagi konsumen, 1. Keamanan yang kurang selama transaksi secara online. 2. Kasus pembobolan kartu kredit. 3. Penyadapan user ID dan password. Selanjutnya bagi perusahaan. 1. Pihak penjual kemungkinan akan menghadapi berbagai bentuk kecurangan. 2. Penjual juga memerlukan sejumlah dana untuk memerangi berbagai bentuk kecurangan. Itulah penjelasan saya tentang kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran. Baiklah, saya Yola Yolanda akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kecurangan dalam penjualan, penerimaan, dan sistem penerimaan. Penjualan merupakan unsur utama dalam memperbesar laba di samping unsur-unsur lain, seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya.
Dan tentunya hal tersebut tercapai tergantung pada kinerja perusahaan dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Berbagai cara dapat ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan, mulai dari variasi produk, potongan harga, pembelian hadiah, sampai dengan penjualan kredit. Masalah penjualan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, antara lain karena adanya kecurangan. Kecurangan tersebut bisa jadi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bermaksud untuk mengambil keuntungan pribadi. Antara lain dapat berupa penggelapan aset, menaikkan harga jual, melakukan pembukuan palsu atas penerimaan kas, dan menunda penyetoran dan pencatatan atas penerimaan kas. Hal-hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi perusahaan untuk melancarkan kegiatan operasionalnya. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan tindakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kecurangan dalam penjualan. Yang pertama, bentuk-bentuk kecurangan dalam penjualan kredit, yaitu yang pertama, lapping konsumen hantu, pencurian cek yang diterima konsumen, dan kemudian konsumen yang sengaja membuat kredit macet. Pengandalian yang relevan untuk kecurangan-kecurangan ini yaitu yang pertama pada lapping, pemisahan tugas antara karyawan yang bertanggung jawab untuk menerima kas dari pelunasan piutang konsumen dan karyawan yang bertanggung jawab untuk mencatat pelunasan piutang. Selanjutnya, pada konsumen hantu atau konsumen fiktif, pengandalian yang relevannya yaitu pemisahan tugas antara bagian pencatatan piutang dan pihak yang berwenang untuk menghapus piutang macet. Selanjutnya, pada pencurian cek yang diterima dari konsumen, pengandalian yang relevannya yaitu kebijakan untuk meminta konsumen membuat cek. Jadi, nama perusahaan kita sebagai pihak penerima kas mesti tertulis secara eksplisit dalam lembaran cek. Selanjutnya yaitu pada konsumen yang sengaja membuat kredit macet. Pengandalian yang relevannya yaitu yang pertama memastikan keberadaan konsumen, yang kedua memberi kredit sesuai dengan kapasitas konsumen, yang ketiga penetapan kebijakan bahwa setiap faktur dari transaksi sebelumnya harus lunas sebelum konsumen bisa membeli secara kredit. Selanjutnya yaitu kecurangan dalam penjualan tunai. Bentuk-bentuk kecurangan dalam penjualan tunai ini yaitu yang pertama, penggelapan kas dari penjualan tunai. Pengandalian yang relevan untuk ini yaitu penggunaan nota penjualan bernomor urut tercetak, penggunaan cash register, pemisahan tugas antara kasir dan pelayan toko, dan pencatatan mutasi persediaan. Selanjutnya yang kedua yaitu curangannya yaitu pencurian kas dari para kasir. Pengandalian yang relevan untuk ini yaitu penggunaan bukti serah terima uang kas dari kasir ke manajer cabang. Kemudian penerapan kebijakan bahwa total kas diterima dari penjualan harus disetorkan ke bank. Selanjutnya yaitu yang ketiga pencurian kas yang akan disetorkan ke bank. Pengandalian yang relevan yaitu memisahkan karyawan yang bertugas menyetorkan uang ke bank dengan karyawan yang bertugas menghitung dan menyiapkan kas yang akan disetorkan ke bank. Selanjutnya yaitu kecurangan dalam penerimaan. Bentuk-bentuk kecurangan dalam penerimaan ini yaitu petugas penerima memasukkan catatan penerimaan atau dicatat lebih kecil. Yang kedua, memasukkan penjualan dan pengapalannya. Yang ketiga, dibuat dokumen penjualan palsu, pelaku mengirim ke pembeli fiktif. Yang keempat, catatan persediaan dipalsukan agar sama dengan fisiknya. Selanjutnya yaitu kecurangan dalam sistem penerimaan. Modus operandi atau scam yang paling sering digunakan oleh karyawan tingkat rendah adalah dalam bentuk hutang dagang, yaitu karyawan dan penjual yang bersangkutan ditambahkan dalam master file dan kemudian ditarik kepada mereka untuk barang dan jasa yang tidak pernah dikirim. Masuk materi selanjutnya, yaitu tentang kecurangan karyawan dan manajemen. Yang pertama, kecurangan karyawan. Kecurangan oleh karyawan atau employee fraud biasanya melibatkan karyawan bawahan yang didesain untuk secara langsung mengkonversikan
kas atau aset lainnya dengan demi keuntungan pribadi karyawan terkait. Keuntungan oleh karyawan biasanya melibatkan penyalahgunaan aset yang merupakan proses 3 tahap. Yang A, mencuri sesuatu yang bernilai aset. B, mengkonversi aset tersebut ke dalam bentuk yang dapat digunakannya atau berupa uang. Yang C, menutupi kejahatan tersebut untuk menghindari deteksi. Pada tahap ketiga, sering merupakan tahap yang paling sulit. Karyawan pada tingkat menengah dan rendah, karyawan ini bertanggung jawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain. Dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja yang buruk dan untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Gejala kecurangan karyawan. 1. Pembuatan jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung. 2. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung. 3. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar. 4. Penghancuran atau penghilangan, pengerusakan dokumen pendukung pembayaran. 5. Kekurangan barang yang diterima. 6. Kemahalan harga barang yang dibeli. 7. Faktur ganda. 8. Penggantian mutu barang. Kecurangan manajemen. Kecurangan oleh pihak manajemen atau manajemen fraud. Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime. Ketika melakukan kecurangan, mereka lebih tidak terlihat daripada kecurangan oleh karyawan. Karena seringkali kecurangan semacam ini lolos dari deteksi sampai terjadinya kerusakan atau kerugian besar yang menyulitkan perusahaan. Biasanya kecurangan oleh pihak manajemen tidak melibatkan pencurian langsung aset. Pihak manajemen puncak dapat melakukan berbagai aktivitas langsung kecurangan untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Hal ini mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan pada investor atau untuk memanfaatkan opsi saham yang dimasukkan dalam paket kompensasi manajemen terkait. Kecurangan ini pun disebut sebagai kecurangan kinerja atau performa fraud, yang seringkali melibatkan praktek penipuan untuk menyelembungkan pendapatan atau untuk menunda pengakuan kebangkrutan atau penurunan pendapat kecurangan pihak manajemen. Pada tingkat lebih rendah biasa melibatkan penyajian dan keuangan atau laporan internal yang salah untuk mendapatkan kompensasi tambahan, mendapatkan promosi, atau untuk meloloskan diri dari penalti akibat buruknya kinerja. Gejala kecurangan manajemen. 1. Tidak cocokan di antara manajemen puncak. 2. Moral dan motivasi karyawan rendah. 3. Departemen akuntansi kekurangan staf. 4. Tingkat komplain tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, termasuk atau badan otoritas. 5. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. 6. Penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat. 7. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama. 8. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan. 9. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.